Ya, pemirsa balik lagi di Healthy Life. Pernah nggak pemirsa mengalami yang namanya tulang bengkok atau syaraf yang kejepit? Saya pernah dan rasanya luar biasa sakit. Nggak bisa bangun dari tempat tidur, nggak bisa melakukan aktivitas, berjalan pun harus menyesuaikan supaya tidak sakit. Menderita sekali pastinya. Biasanya ya, itu terjadi di pinggang. Pria selalu kena di pinggang. Oleh karena itu, kita mau bahas tentang penyakit ini bersama Pak Artono. Halo Pak, selamat pagi. Apa kabar Pak? Baik. Alhamdulillah. Sehat. Selalu Pak segar Artono, ya? kita ngobrol-ngobrol tentang tulang bengkok nih ya. Tulang bengkok ini kan banyak faktor. Ada orang mungkin ditabrak, Betul. ada orang jatuh, Kecelakaan ya? Betul. atau dari kecil memang salah gendong, akhirnya Betul. sampai besar tulangnya bengkok. Benar. Dari semua yang kasus yang pernah Pak Artono ketemuin, yang mana yang paling banyak? Yang paling banyak yang jatuh, yang kejepit banyakan. Tapi ini ya saya unjukin di sini ya. Yang kejepit di pinggang paling banyak. Iya, selalu Ada di juga pinggang, anak sekarang udah lagi pulang ke Jawa, dia di sini kejepit. Nah itu lumpuh ininya. Aduh. Tapi alhamdulillah udah bisa jalan. Sebenarnya- Baru 6 tahun. Umur berapa? 6 tahun. 6 tahun. Tapi hebat dia nggak nangis diobatin. Oh begitu. Luar biasa. Umur 6 tahun udah bisa syarafnya terjepit tuh kenapa Nah, itu ya Pak? bekas jatuh. Oh, karena jatuh. Waktu umur sekian tahun. Oke, Pak Artono, Gitu. di pinggang kita kan itu sebenarnya tulang rawan. Iya. Jadi tulang belakang yang panjang banget, yang sebenarnya disusun tulang, ada kolagen, tulang lagi, kolagen dan seterusnya. Jaringannya ya? Biasanya ada orang yang kolagennya sudah menipis, Iya. akibatnya tulang ketemu tulang, lama-kelamaan jadi radang. Nah ini bisa menyebabkan tulang bengkok juga nggak? Sebetulnya bukan itu. Banyak mengatakan begitu. Iya. Itu sebetulnya kalau sarafnya kita udah betulin, dia kendor lagi. Otomatis Enak lagi, ya? otomatis. Oke. Jadi dia beban itu yang kemakan, jadi dia enak lagi. Jadi salahnya di ketekan. syaraf nih. Jadi salahnya di syaraf. Iya. Kalau saraf itu keras, ngegigit, otomatis lama-lama ya habis dia punya bantalannya. Ya selain karena jatuh Pak, itu karena apa lagi sih bisa menyebabkan seorang Pola syaraf makan. terjepit? Pola makan? bisa tulang Iya. bengkok. Apa hubungannya? Kejepit dikit-dikit, dia nggak sadar. Kecapean. Nah, makanya Mel jangan banyak makan pisang. Ntar bengkok ya pisang. Bisa, jangan makan udang juga dong ya? Iya, bengkok juga. Oh gitu ya Pak ya? Jadi Oke. karena pola makan pun bisa menyebabkan syaraf terjepit Betul. gitu. Pola makannya seperti apa sih Pak yang bisa Nah, menyebabkan? kebanyakan itu makan gorengan, soto-soto, apalagi itu borak-borak, bakso, itu yang paling banyak itu. Jeroan Iya, jeroan. gitu ya Pak ya? Oke, alasannya kan mungkin banyak pemirsa nggak mengerti ya kenapa saya makan gorengan saya sehat-sehat aja tuh Pak, saya nggak tulangnya nggak bengkok. Pasti saya banyak nggak yang kayak masalah. gitu. Bahkan ada orang yang sudah sampai tua tetap sehat aja, dia masih merokok, masih gorengan. Pembelaan Pak Artono bagaimana? Nah, itu sebetulnya dia makannya. Banyak kalau saya perobatin dari kampung, waduh badan Bapak bagus amat. Ya, saya makannya ngopi doang, nasi juga sama tempe, ikan juga dibakar, rokoknya emang kuat. Tapi keterlaluan juga bahaya, paru-paru. Iya, Oke, betul. oke. Tetap kena. Oke, syaraf kejepit ini kan saya dulu pernah juga ngalamin. Saya ngalamin karena latihan memang angkatan nggak bener, biasanya salah urat di bagian pinggang. Saya diamin aja, kadang-kadang sembuh Pak. Nah, ini apakah berbahaya atau memang harus segera diobati? Sebetulnya berbahaya. Seperti anak-anak sekarang suruh angkat dipegangin, berdua. Dia dipaksa begitu. Nah, ini lehernya begitu tuh, nggak bisa. Iya, jadi saya ini kan Nah. sebenarnya tulang saya agak bengkok ke kanan. Dulu gara-gara waktu kecil suka gendong tas yang berat-berat dengan buku banyak sekali. Dengan sebelah bahu di sebelah aja. kanan. Oh, oke. Kan banyak lihat ya anak-anak sekolah Ya. itu sebelah kanan, Nggak jarang ada yang balance jadinya dua ya. gitu ya. Jadi lama kalau dua pun bungkuk mereka. Jadi gimana nih Pak bagi anak-anak ya, supaya mereka itu nggak tulang bengkok sampai dewasa? Ya. Sebetulnya itu sudah ada tulang bengkok dia. Tas berat apa kalau kita taruh di sini nggak mungkin. Di sini. Oh, jadi itu genetik. Itu tukang pikul gimana tiap hari mikul sebelah. Iya ya. Lebih berat. Iya juga ya. Tiap hari ya kerjanya. Emang udah ada. Secara Kalau bawaan memang lahir gitu ya itu Pak ya? Bawa tas anak-anak sekolah semua dong, satu kelas, satu sekolahan. Itu tidak. Masal. Memang dia sudah ada. Iya, penyakit. sebenarnya kan ada teknik-tekniknya ya. Iya. Pengobatan Pak Artono sendiri bagaimana nih? Apakah dengan totok yakin bahwa 100% bisa menyembuhkan tulang bengkok? 100%. Pasti. Ini buktinya ada. Nanti ada buktinya ya. Iya. Oke. Oke. Jadi sebenarnya saat ditotok itu yang ditotok aliran darah, urat apa syarafnya sih Pak? Urat-urat dan saraf saya betulin. Urat dan Iya, syaraf. otomatis tulang itu lempeng lagi. Jadi Tulangnya itu- emang mau diapain, nggak diapain. Memang berhubungan gitu ya, Iya. urat syaraf dengan tulang gitu. Iya. Iya, pengobatan Pak Artono selalu yang saya lihat adalah kalau misalnya penyakitnya di satu titik, Anda akan menuju ke titik yang lain untuk mengobati si sakit ini. Jadi tidak langsung kepada pusat masalahnya. Itu kenapa Pak? Ya, soalnya kita mau lihat dulu sakit di sini, masa timpain di sini, mau lihat di mana dia kejepitnya. Papanya hubungannya sakit di ya? sini. Ah. Ya kita mau lihat dulu di mana kejepit, di pinggang, di dengkul,
Mau lihat dulu apa di pundak. Tanda-tandanya selain sakit di pinggang apa Pak? Nah, tanda-tandanya dia sering pegel, atau jalannya aja juga udah pincang, gitu udah kelihatan. Kaki atau mengecil? sering pegel, nah udah Kalau udah kakinya bahaya mengecil itu. bagaimana Pak? Kenapa? Kalau kakinya mengecil? Nah, kalau kaki mengecil berarti udah kejepit, udah luar biasa. Kalau kaki kesemutan? Nah, itu udah tanda-tanda. Nggak lama Kebas lagi ya? kebas, nggak lama lagi lumpuh. Jadi kalau sering kesemutan harus diwaspadai gitu ya? 7 tahun dia lumpuh, 12 tahun dia kencing berak di ranjang. Oh gitu ya? Oh Iya. begitu. Soalnya banyak sekali orang mengalami kesemutan. Iya. Misalnya duduk bersila, lama gitu ya, lama-lama kesemutan tapi hanya di satu kaki. Iya. Iya. Itu masalahnya di mana? Iya, tergantung kakinya, kiri kanan gitu. Kalau misalnya di Kalau dia kanan di gitu ya, kiri, kalau di kanan ya kejepit, nggak tentu. Kadang di tengah, ada di sini, ada di punggung, nggak tentu. Ada di dekat pinggang, gitu. Tapi Pak Hartono kalau kebas atau semutan itu kan tidak melulu disebabkan karena syaraf terjepit kan? Buat 100% kejepit. Oh 100% terjepit Iya. gitu ya? Oh jadi Oke. kalau salah posisi duduk pun bisa menyebabkan Dia hal yang kalau salah posisi, kalau kita masih muda, jongkok setengah hari baru bangun kan kejepit. Karena masih elastis, iya, dia bangun, jalan lagi darahnya. Kan nanti Melanie Kalau juga udah nanti tua. lama-lama perutnya kan membesar, ya kan? Itu biasanya kan ibu Iya, hamil iya. kan bagian pinggangnya juga beban ya, karena ada bayi di depannya ya. Betul. Itu sebaiknya bagaimana Pak untuk mencegah? Ya kalau udah sakit pinggang, jangan hamil dulu. Udah hamil Pak. Iya. Nggak boleh. Banyak Nggak orang boleh. sakit pinggang hamil, soalnya ntar dia ngeden susah, pasti disesar. Oh. Andai kata dia suntik, tambah bahaya. Sedangkan dia udah sakit pinggangnya. Jadi harus Disuntik, benar dulu. jadi kebas. Oh. Begitu kamu udah lahir, disesar, kamu bangun, wah kok pinggang sakit. Obat bius itu. Oke, baik. Wah, banyak sekali informasi hari ini ya. Dan bagi Anda pemirsa, kalau Anda ingin bergabung bersama kami, ingin bertanya langsung pada ahlinya, Pak Hartono, mengenai totok-mentotok ini, langsung hubungi kami di 021-583-04050. Kami istirahat dulu, jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Healthy Life. Ya, kembali lagi di Healthy Life dan sesuai janji kami tadi, kami sudah menghadirkan seseorang yang pernah mengalami syaraf terjepit dan juga mungkin pembengkokan tulang kali ya. Mas Rizky Agung, apa kabar Mas? Sekarang udah baik ya. Udah 1 tahun yang lalu kesakitan. kesakitan banget. Sangat kesakitan. Sudah berapa kali berobat dengan Pak Ton? Udah 5. Sudah yang kelima kali. Dan sekarang bagaimana kondisinya? Jauh lebih baik. Oke, Rizky ceritain dulu dong, 1 tahun yang lalu kamu kegiatannya apa? Terus kenapa tiba-tiba timbul masalah di pinggang kamu? Sebenarnya nggak inget sih kejadiannya kenapa, cuman tiba-tiba sholat gitu ruku udah nggak kuat. Aduh. Cuman ya biasanya begini kan mungkin 90 derajat, Iya. nggak bisa gitu. Oke. Terus oke ada yang kerasa ada yang salah di sini. 1 detik aja. Iya, tapi kerasanya Sampai tegang ke satu kaki. kaki kiri gitu. Terus ya didiemin kok lama-lama tidur aja, bangun tidur kan nggak ngapa-ngapain tapi kaki kiri Iya. udah aneh lah gitu. Rasanya udah pegel gitu ya, Iya, udah sakit ya. gitu. Terus udah gitu mulai pijet, mulai apa katanya memang ada yang kejepit di sini. Gitu. Terus terakhir akhirnya ke dokter, akhirnya di MRI memang ada sarafnya udah kena. Oh, memang kelihatan. Waktu itu kelihatannya seperti bagaimana? Kan bantalan kolagennya Iya. itu di antara dua tulang itu udah nonjol keluar, udah kena syaraf. Oh, begitu. Lalu dokter memberikan saran apa saat itu? Operasi. Aduh. Yang kemungkinannya Lumpuh. ya. Oke, Iya, karena sudah sampai divonis seperti karena itu ya? karena sebenarnya dari operasi itu dia cuma mengikis, nggak bisa mengembalikan itu Secara balik lagi. total. Iya, iya. Nah, Lalu waktu itu lihat Pak Hartono di mana? di sini. Oh, di acara sini ini. juga Di ya. Healthy Life ya? Waktu itu sempat takut nggak? Ya maksudnya lebih mikir ke sehatnya sih karena itu udah nggak enak. Udah nggak banget. peduli deh takut Udah apa nggak enak, enggak, yang udah penting nggak berani sehat. ngangkat, udah nggak berani lari, katanya bahkan nyetir mobil juga udah nggak boleh gitu kan, itu membatasi banget gitu Iya, kan. iya. Tapi dulu aktif berolahraga ya? Iya, Oke. sekali lah. Jadi sebenarnya rajin olahraga pun belum jaminan bahwa kita akan terbebas dari penyakit ini. Oke, sebelum kita bahas dengan Pak Hartono, ada penelpon yang sudah bergabung dengan kita. Langsung kita sapa. Iya, halo, selamat pagi. Halo. Pagi, Selamat Bu. pagi. Siapa Bu namanya? Dengan Ibu Erni di Lok Sumawe Aceh. Wah, jauh-jauh dari Apa Aceh. kabar Ibu Eni? Alhamdulillah. Ya, ada masalah apa, Ibu? Baik. Ini kebetulan begini loh, selamat pagi Pak Hartono. Ya. Kebetulan anak saya berusia 23 tahun. Pada waktu SMP dulu pernah jatuh Pak. Ya. Jatuhnya terduduk. Jadi sekarang itu sering mengalami sakit pinggang.
Iya. Jadi kalau dia jalannya agak lama atau terlalu lama duduk, terlalu lama berdiri, itu seringkali pinggangnya sakit. Iya. Terus kemudian juga pernah dia kurang lebih setahun yang lalu kakinya itu kan kena mobil Pak ya, terlindas mobil, telapak kakinya sempat di ronsen, katanya tidak apa-apa kata dokternya. Jadi sekarang ini seringkali dia mengalami sakit Pak, kakinya itu. Nah itu bagaimana cara mengatasinya? Kebetulan anak saya sedang kuliah di Bandung Pak. Apakah di Bandung ada misalnya tempat praktek Bapak, atau misalnya kalau tidak ada langkah apa yang harus kami inikanlah ke dia gitu Pak ya? Iya Ibu Erni, terima kasih atas Makasih teleponnya ya. Bu Erni. Oke, gimana Pak, ini kasus ke anak-anak lagi nih? Nah itu dia sebenarnya kejepit ya. Ini Bu, lihat nih saya tunjukin. Sebenarnya anak ibu tuh kejepit di sini bekas jatuh. Ibu perhatiin tulangnya, mungkin ada yang nggak rata. Nah ntar dia lari ke sini-sini nggak kuat tuh. Ke Efeknya dengkul, ke pinggang, ini dengkul. Nah di sini ntar lemas dia. Oh. Nah kalau dia lemas sakit, dia nggak lemas dulu. Sering sakit dulu, Susah jalan, lemas dulu, semutan dulu, pegel, gitu. Baru lumpuh. Mau nggak mau harus datang ke sini ya Pak Artono ya, Iya. untuk pengobatan ya. Atau Bapak yang datang ke Aceh? Pasiennya kebanyakan di sini soalnya. Susah kalau datang ke sana Oke, kita ya. balik ke Rizky. Saya di nih. sini juga cuma 15 orang, nggak banyak. Waduh, dibatasin Itu dia, pula. 15 orang, satu orang kira-kira 1 jam. Oh gitu ya? Ada yang 2 jam, Seharian, ada yang 3. Ada yang Kayak 2 Rizky jam? ini bisa 3 jam. Oh, 3 jam ya dulu ya? Nggak tentu. Dulu, waktu penanganan pertama kali Mas Rizky ini nih Pak Ton, kayak apa sih Bapak melihat kondisinya itu memang sudah parah atau bagaimana Pak? Ya dibilang parah bagi saya dia sih enggak ya, yang parah banyak sih. Oh, Sangat Untungnya banyak. Rizky udah cepet mengetahui, Iya. jadi nggak sampai terlalu parah udah datang ke Pak Artono ya. Memang dia Sebenarnya nekat, katanya. diobatinnya nekat. Iya. kenapa nekat? Maksudnya Iya, berani dia? pokoknya mau sembuh dia. Sakit-sakit gitu. deh gitu ya? Emang sakit banget? Iya. Ini mengenang masa-masa itunya ya. Begitu berasa dia bangun enak, wah senang dia. Oh, terbayar sudah sakitnya ya? Ada minum obat nggak? Atau sesuatu yang oral mungkin? Sebelumnya atau sesudah Waktu pengobatan? pengobatannya dapat jamu kan dari. Nah ini obat ini yang ngobatin, yang Yang nyembuhin paling obat penting ini. yang Itu apa sih Pak Ton? Nah, ibu buat kompres itu, terus sampai 12 botol. Oh gitu. Iya. Kayak Coca-Cola gitu ya, atau kayak minuman Jadi ringan. bukan ditotok Manis aja yang gitu nyembuhin. kayaknya. Obat itu yang dia kompres, yang nyembuhin obat. Jadi harus Bukan di... totok-totok itu hanya mempercepat aja. Oke, jadi harus ada totok dan pengobatan Iya. juga. Oke, pemirsa jangan kemana-mana. Habis ini kita bahas lagi tentang syaraf kejepit dan Ya. tulang bengkok. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Healthy Life. Baik pemirsa, kembali lagi di Healthy Life. Kita masih membahas tentang tulang bengkok. Ya. Baik Pak Artono, kita lihat kasusnya Rizky kemarin ya. Rizky ini kan tiba-tiba terjadi seperti kayak begitu. Apakah memang ada sejarahnya bahwa memang manusia bisa tiba-tiba tulangnya bengkok begitu saja? Nggak mungkin tiba bengkok, pasti ada jatuhnya. Tabrak Dari bayi jeep ya. jatuh, kan ibunya nggak tahu. Dia pikir biasa aja. Nggak ada yang Tahu cacat. anak-anak begitu tuh. Ini saya lagi ngobatin dari Makassar. Iya, Gua dulu dadanya kalau kecil nggak salah, sebelah. kalau nggak salah Rizky bilang pernah mengangkat lemari atau pindahan Iya. rumah gitu ya. Itu waktu sebelum kerasa gitu ya? Kayaknya Jadi itu udah mulai tapi ya karena nggak terlalu dirasain, Dipaksain pikir nggak aja. apa-apa, nggak kenapa-napa, nanti bakal hilang sendiri gitu. Oh, tapi Soalnya ternyata nggak hilang. orang sekarang kalau belum parah belum berobat. itu dia tuh. Iya. Kalau belum sampai kesakitan, nggak bisa bangun, baru deh. Oke, sekarang Rizky pola makannya ada perubahan nggak? Ya ngikutin diet dari Om Hartononya. Apa sih dietnya Pak yang dikasih? Wah itu mau banyak, kan nggak boleh gorengan. Oh gitu? Soto-soto, Gitu. dia lagi itu makan berkali-kali. Ricky, ini bapak udah peringetin nih, kayak lagi bapak nggak terima. Ah. Soalnya nggak sanggup ngobatinnya ntar. Oh Iya. Jadi keras. Iya, Oh, disiplin. memang pengaruh ya Pak ya? Memang harus Wah, pengaruh. Oh begitu. disiplin. Jadi memang penumpukan minyak, penumpukan mineral, Iya, penumpukan penumpukan. bahan kimia, Betul. semuanya menuju ke tempat peradangan atau tempat Iya, sakitnya. makanya habis dia totok itu makan obat itu keluar bau dia Iya, dari buang jamunya ya. air kecilnya. Oh, Nah, gitu. disitulah rontok Oke. Toksin-toksinnya toksin ya? itu. Nah, Sekarang- disitulah dia kendor. Sekarang Rizky masih pengobatan dengan Pak Artono? Masih. Masih ya? Berapa Sampai kali kapan, Pak? lagi? Ya, paling 2 kali. Insya Allah. Udah mulai kapok Pasrah ya? dia. Tapi sekarang mah udah jalan apa udah enak, udah lempeng. Udah bisa loncat-loncat? Bisa. Oh, udah bisa main bola lagi ya?
Loncat aja Iya, nggak Rizky, berani kita sih. main bola lagi. Oh Oke, gitu ya. oke. Tapi Pak, kalau di tempat Bapak itu memang khusus untuk syaraf terjepit dan membengkokkan tulang, apa bisa Enggak, penyakit kanker. apapun? Kemarin saya Masa bawa sih? kanker, Pak. Wah, hebat sekali. Nah, ini juga ada kanker. Oh. Udah di kemo 2 kali, paru-paru. Jadi saya lihat sekarang tuh kanker bukan menana ya, ketutup dia. Ketutup, mau di kemo lagi. Nah itu saya totok dia langsung, alhamdulillah lega sekarang. Wah. Jadi kalau kanker yang kayak buah dada sampai menana itu ya saya udah nggak mampu. Itu betul-betul kanker. Udah kemana-mana, udah ke darah. Oke. Lalu Kanker. bagaimana kalau misalnya kanker tulang? Kan ada juga ngerti. Nah, ini juga kanker tulang, TBC tulang, saya lagi obatin ini. Buktinya bukan TBC tulang, Ternyata Oh, apa? bukan. bekas jatuh dia. Ya ampun. Bekas jatuh, Iya. jadi bisa kelihatan Dibilang seperti TBC kanker. tulang. Kan nongol di sininya. Kalau disebut TBC tulang, sininya nongol. Jadi umumnya dibilang TBC tulang. Secara medis dibilang TBC Iya. tulang gitu ya? Ternyata saya bilang kamu pernah jatuh naik motor nggak? Iya, nih dia. Gitu. Oh, ditotok langsung sembuh. Sembuh langsung enggak, Bu, dia baru 2 kali. Udah bisa jalan Oh, begitu. dari Padang. Oke, oke. Kita mungkin lihat ke arah lain ya. Kalau misalnya tidak di pinggang, misalnya bengkoknya tuh biasanya orang di tangan atau di bahu, Bahu atau sering mungkin sekali. di kakinya yang paling sering bengkok karena paling sering berbenturan ya. Itu apakah pengobatannya sama atau beda dengan yang seperti begini? Kalau kebentur-kebenturan aja mah pakai obat aja, nggak usah ditotok-totok. Oh, begitu, dia bisa Langsung pakai sembuh aja sendiri. kalau kayak pemain bola apa. Oh, Kecuali dia copot. kompres. Nah, kalau copot juga itu kita mesti betulin. iya. Tergeser, tulang tergeser. Serem amat Pak. Oh iya Ter- iya. Tulang tergeser. Iya, iya. Jadi geser ya? hanya pengobatan begitu saja. Iya. Oke, jadi sebenarnya beda-beda ya kalau misalnya pasien datang ke Pak Hartono, itu didiagnosa dulu atau perlu membawa hasil diagnosa dari dokter? Nggak perlu. Nggak perlu. Saya lihat aja. Ini juga bawa ya gitu. Bawa nggak mau dilihat. Oh, begitu. Nggak perlu kan. Bapak bisa langsung lihat ya, Iya, ada saya masalah lihat. apa sama Kayak orang ini gitu. paranormal ya. Tadi saya datang-datang, wah kamu nih, wah, Namanya Rizky ya? pasti belum kawin kan? Iya. Oke Pak, ini bicara mengenai araknya nih, saya penasaran si obat ini. Ini terbuat dari Ramu-ramuan 42 ramuan. macam. 42 Ini macam. obat juga kalau kita kebakar, kena api itu pakai tanpa cacat, tanpa bekas. Oh gitu. Gitu. Dan Jadi ini hanya- biasanya- Banyak fungsinya banyak. Dibalurin aja gitu ya Iya, Pak, ke tempat dikompres. yang Kalau luka. kena api itu kebakar, guyur. satu udah paket nggak ada dengan bekasnya. pengobatannya Pak Hartono nih? Enggak, lain lagi. Oh, lain lagi. Kalau Ini saya misal- lagi cerita aja. Jadi kalau pengobatan nggak dikasih obat ini? Oh, kasih ini. Oh, kasih juga kan? Kalau nggak berobat, nggak Maksud ditotok, saya bisa buat kulit, bekas kebakar juga bisa. Oh, begitu. bisa bikin putih nggak Pak? Putih emang enggak. Maaf, oh, putih Pak. Beneran. Oke, Oke Rizky, Pak. belajar dari pengalaman kemarin, kira-kira ke depannya nih kamu mau merubah gaya hidupnya seperti apa nih? Lebih hati-hati. Terus Bapak pola udah makan senyum-senyum sih aja yang nih. paling ditekankan kan pola makan. Jangan soalnya. macem-macem Iya, makannya jangan ya. gara-gara ada Pak Hartono di sini. Bapak sampai geleng-geleng. Alat totoknya udah di depan soalnya. Sebenarnya katanya si Om sih kalau udah sembuh mau makan apa aja terserah gitu. Oh gitu? Iya, Kalau tapi- udah sembuh boleh makan Tapi apa? ada tapinya. Oh, ada lagi. Tapi kan setelah dipikir-pikir kalau sebabnya dari situ juga kan ya jadi mikir juga gitu. Iya, iya, iya. Apakah akan tetap kayak gitu atau enggak? Udah ngerasain sakitnya kan pasti nggak mau begini lagi. Iya, iya. Pak Hartono, cara mempertahankan supaya tulang kita tetap kuat, supaya tidak bengkok, supaya tidak ada masalah itu bagaimana? Nah, kalau tulang kuat, banyak makan susu. Itu perkembangan tulang. Kalau susu bukan tulang kuat. Sebenarnya susu itu mempertumbuh. Nah, kalau tulang kuat, makan sayur. Kalau Harus saya, sayur. yang saya teliti. Nah, kalau tulang bengkok, dasar dia memang bekas kebentur, didiamin tetap aja bengkok. Nggak bakal bisa Nggak di- lurus, mau iya. makan sayur segerobak juga ya Pak ya. Iya. Tadinya emang udah bekas jatuh naik motor. Dia pikir masih Iya. muda, nggak berasa. Oke. Baik, sudah ada yang bergabung juga nih Edwin bersama kita Iya. pada pagi hari ini. Langsung saja kita sapa. Halo, selamat pagi. Halo pagi. Halo, pagi, Ibu. Dengan siapa Ibu? Ibu Nani. Ibu Nani. Ya, Oke, baik. Ibu silakan. Ada keluhan apa Bu? pagi Pak Hartono. Pagi, Bu. Ini anak saya umur 19 tahun. Hmm. Dulunya lahir prematur gitu melintang, kemudian sesar, kemudian sekarang tulang belakangnya itu bengkok gitu ya, di pinggang masuk ke dalam gitu. Jadi jalannya agak timpang gitu. Masih bisa disembuhkan nggak Pak Hartono? Nah, saya mau lihat dulu, Bu. Anaknya seperti anak luar biasa nggak? Tangannya, apanya? Biasa aja, kalau tangannya hanya kaki kirinya aja yang timpang. Ah, udah mengecil belum? Belum. Nah, mau lihat dulu aja. Oh gitu. Jadi Iya. jadwalnya kapan nih Pak kalau itu? Senin saya baru praktek. Senin praktek ya. Alamat Iya. lengkapnya? Alamat lengkap Nanti Pak? ada alamat lengkapnya Ibu Ada. ya. Sabar ya, Gitu nanti ya. ada di akhir acara ini. Oke, oke. Jadi memang kebanyakan
pemirsa yang memang harus diagnosa memang harus datang ke Pak Hartono ya. Betul. Karena Pak Hartono beda sih dengan dokter. Kalau dokter kan bisa pakai diagnosa dokter lain. Kalau Pak Hartono harus dilihat. Ya, hanya Ala dengan melihat. paranormal. Hanya dengan Tapi bukan paranormal ya. Memang tajam ya, memang bisa Kelihatan. kelihatan nih. Kelihatan iya. dari mana Dari sih, Pak? postur apa Iya, dari apa orang sih, udah Pak? berdiri, coba kamu berdiri bagaimana? Nah, ini pinggang ini udah miring ke sini bagaimana nggak kelihatan? Oh, masih miring ya, saya aja nggak bisa lihat. Sampai saya tunjukin Saya mamanya. sendiri nggak nyadar tadinya. Si Om yang bilang kamu udah miring, malah langsung panik kan. Karena dipikir tegak ya tegak aja. Nggak ada masalah ya? Saya panggil mamanya, lihat Bu, tuh miring nggak? Itu. Terus baru sadar. Tapi gitu ya? biasanya buka baju kelihatan. Oh, lebih Jangan kelihatan ya sekarang, lekukannya ya. Iya. Oh gitu. Ada pengaruhnya nggak kalau orang yang memang mengalami obesitas atau perutnya besar, jadi pinggangnya ada Beban. masalah? Nah, kalau perut besar, pinggang ada masalah, bisa kena lever, banyak macam. Otomatis tuh ya? Di pinggang itu jangan main-main, bisa kena lever, bisa kantong kemih, bisa ulu hati, banyak. Pak Hartono efeknya. bisa mengobati obesitas nggak? Apa? Kalau Orang yang gemuk. kegemukan, overweight gitu, Pak. Oh, itu memakannya aja jaga. Suruh dia olahraga memakan. Gampang emang bener ya, Pak ya? Iya. Nggak perlu diobatin ya. Enggak. Tapi Pak, kalau misalnya nih ya, banyak di antara kita yang suka posturnya tuh kebiasaan duduk yang salah gitu. Berdiri yang salah menumpuk pada satu kaki, itu kan juga bisa memicu. Tidak. Oh, itu tidak Saya udah berpengaruh bilang, sama sekali. tukang beca duduknya bagaimanapun nggak ada apa-apa. Karena dia luntur. Oh. Kamu udah pada kaku, kamu begini aja sebentaran. Mau bangun ya, waduh sakit di sininya. Umumnya begitu. Iya, iya. Emang udah penyakit di sininya. Oke, Tuh, jadi mau bangun mesti begitu dulu tuh. iya. Iya, padahal Kelihatannya udah parah baru ya. cuman setengah jam. Oke, jadi kalau kita bisa simpulkan sebenarnya itu bisa disebabkan karena gaya hidup, Ya. bisa disebabkan Pola karena cedera dari luar juga, pola makan, Ya. bisa juga karena memang kita pernah jatuh dari kecil atau memang beban yang kita angkat terlalu berat dan salah posisinya. Betul. Oke, Pak Hartono, seperti biasa kalau ada yang mau pengobatan bagaimana dan kemana? Nah, ini kalau gambar Kapling Forli, Blok C2, nomor 789. Teleponnya 566-2227. 566-2227. Saya prakteknya ntar hari Senin. Tanggal Senin berapa, ya? Pak? Iya. 19. 19. Oh. Oke, 19. Lagi liburan dulu kurang, nih, Pak ya? kurang sehat dikit. Oh, iya, lagi musim hujan. Makanya pengobatannya berat. Ini. Iya, 15 orang satu hari loh. Semua ditanggung sendiri. Iya, oke. Terima kasih Rizky, terima kasih Pak Hartono atas Terima kasih waktunya. banyak. Terima kasih banyak ya. Atas informasinya Rizky juga jaga ya. kesehatan. Iya. Jangan bengkok Semoga lagi. makin sehat. Jangan dong. Oke, abis ini jangan kemana pemirsa, saya akan selesaikan menu saya. Hotate, sarada. Hai.